Shalom teman-teman, selamat datang di 1PM Online Service. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Biar teman-teman yang lain juga bisa terberkati. Sekarang kita akan mulai ibadah online, mari kita siapkan hati kita dan berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Dan khusus untuk ibadah hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Teman-teman bisa mempersiapkan roti atau biskuit dan juga teh atau sirup sebagai ganti untuk perjamuan kudus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman 1PM di rumah. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Haleluya. Pada siang hari ini Tuhan, kami anak-anak muda-Mu Tuhan. Kami mau bersatu hati, kami mau meninggikan Nama-Mu. Haleluya. You are here as we lift you up. You are riding on our praise. Be enthroned over everything. You are seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praising, you change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing out. Oh, turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. As we praise, I can feel the change as your presence now invades. Hear the sound of the broken chains, prison doors are giving away. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With our open now, everybody singing out, I am free. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Semua teman-teman di rumah, mari kita berkata. Our praise goes up, your rains come down. Our praise goes up, your rains come down. Katakan lebih lagi. Our praise goes up, your rains come down. Our praise goes up, your rains come down. With sound of praise, we celebrate. King of glory and the reign. You are riding on our praise. Oh, semua berkata, turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Hallelujah, we worship you, Jesus. Haleluya. Tiba saatnya kita akan lebih dekat untuk merasakan hadirat Tuhan pada siang hari ini. Haleluya. Kami mau bersyukur untuk keadaan kami Tuhan. Engkau pengharapan dan penolong setiap kami. Haleluya.
Kami bersyukur Tuhan, sumber pengharapan dan penolong kami Tuhan. Haleluya. Penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Kami bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Oh,
Yesus, kami mengasihi Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang mulia Tuhan. Hanya Engkau yang layak terima segala pujian Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mari semua kita berkata, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Dengan iman sama-sama berkata, sebab Engkau mulia, hanya Kau yang layak untuk dipuji Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan atas keadaan kami pada siang hari ini Tuhan. Dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, amin. Yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Sebab Engkau mulia Tuhan dan layak dipuji. Mulia, hanya Kau yang layak Tuhan. Yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Atas semua yang di bumi. Atas semua yang di bumi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Shalom anak muda, puji Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam program online 1 PM. Satu ibadah online khusus buat mereka yang berjiwa muda, buat anak-anak muda. Saya rasa belum terlambat kalau saya mengucapkan selamat tahun baru. Biarlah di tahun yang baru ini, Tuhan Yesus memberkati semua anak-anak muda dengan berkat yang berlimpah-limpah. Nah, hari ini di minggu kedua bulan Januari dalam ibadah online, persiapkan anak-anak muda yang mengikuti streaming ini, persiapkan roti dan anggur,
nanti di akhir daripada firman Tuhan kita akan masuk, kita akan sambung dengan perjamuan kudus. Mari katakan sama-sama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ayo masuk 2021 katakan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Nah, anak-anak muda, tahun 2021 ini disebut dengan juga tahun integritas, the year of integrity. Nah, sedangkan gereja kita mendapatkan tema tahun iman, sama saudara. Ya, faith, karena orang yang berintegritas itu adalah orang yang hidup oleh iman. Nah, anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, ya, apa sih artinya integritas? Ya, ada banyak arti, ada banyak definisi. Tapi yang paling simpel kalau saya menerjemahkan integritas buat anak-anak muda itu adalah luar dan dalamnya itu sama. Nah, itu orang yang berintegritas. Sekali lagi, luar dan dalamnya itu sama. Nah, anak-anak muda, bagaimana kita bisa melihat seseorang itu berintegritas atau enggak? Yang paling gampang adalah pada waktu orang itu diperhadapkan dengan yang namanya fulus, money atau uang. Kalau kita bicara uang, Alkitab bicara tentang uang, itu tidak melulu soal materi. Ya, tidak melulu soal materi. Uang itu bisa mengekspresikan banyak hal dalam kehidupan seseorang. Dan untuk melihat integritas seseorang, yang paling mudah adalah pada waktu orang itu berhadapan dengan uang. Jadi dengan kata lain, kalau mau lihat orang itu berintegritas atau enggak, ujiannya itu ada di duit, di uang. Nah, hari ini kita akan belajar melihat contoh di Alkitab mengenai hidup, ya, mengenai hidup dua orang di Alkitab. Ya, kita bisa melihat integritas daripada orang itu pada waktu dia berhadapan dengan uang. Dan tentunya ini doa saya buat anak-anak muda, buat engkau pada waktu engkau berhadapan dengan uang, engkau pegang uang, maka akan nampak Tuhan bisa melihat integritas, orang bisa lihat integritas dalam hidupmu. Luar dan dalamnya itu sama. Waktu engkau diuji dengan uang, maka muncul integritas yang luar biasa. Ternyata yang di dalammu itu sama dengan yang di luar. Jangan sampai terjadi waktu engkau diperhadapkan dengan uang, maka ternyata yang di dalam itu enggak sama dengan yang di luar. Yang mengerti ini katakan amin. Yang mau katakan amin. Katakan, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan
rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Yang cerita yang pertama, kita mau lihat dari orang, integritas orang yang namanya Gehazi. Siapa Gehazi ini? Gehazi ini adalah hamba daripada Elisa. Seorang yang dipilih untuk melayani hamba Tuhan. Dia hamba daripada seorang nabi yang namanya Elisa. Mari lihat 2 Raja-Raja 5 ayat 20. Kita akan baca ayat 20 sampai 27. Berpikirlah Gehazi bujang Elisa abdi Allah, sesungguhnya Tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat." Jawabnya, "Selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan nabi, baiklah berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian." Naaman berkata, "Silakan, ambillah 2 talenta." Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dan 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian. Lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnya lah dari tangan mereka, disimpannya di rumah dan disuruhnya kedua orang itu pergi. Maka pergilah mereka. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana Gehazi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Nah, saudara tahu cerita ini. Cerita ini dimulai dengan Naaman yang kena penyakit kusta. Nah, atas saran daripada budaknya, yaitu budak yang dipunyai Naaman, orang Ibrani, maka disuruhlah Naaman pergi ke Nabi Elisa. Lalu Naaman pergi kepada Elisa, dan saudara tahu singkat cerita, maka Elisa menyuruh Naaman mencelupkan dirinya di sungai Yordan 7 kali. Awal mulanya Naaman marah, tapi atas nasihat pegawai-pegawainya maka Naaman melakukan apa yang dikatakan oleh Elisa. Maka Naaman mencelupkan dirinya 7 kali di sungai Yordan dan setelah itu dia sembuh dari penyakit kusta. Sebagai ungkapan terima kasihnya kepada Elisa, maka Naaman ingin memberikan persembahan kepada Elisa. Tetapi saudara tahu, Elisa menolak persembahan itu. Karena Elisa merasa bukan jasanya, tetapi karena perbuatan, karena kasih karunia Tuhan, karena iman daripada Naaman itu sendiri. Luar biasa hamba Tuhan ini, kita bisa belajar di sini saudara. Elisa begitu diperhadapkan dengan uang, ternyata kita bisa melihat bahwa uang itu bukan hanya semata-mata, kalau Alkitab bicara soal uang bukan semata-mata hanya soal materi. Tapi dari sini kita bisa melihat integritas seseorang, ekspresi daripada Elisa. Begitu diperhadapkan dengan uang, integritasnya luar biasa. Ternyata dia bukan orang yang cinta akan uang. Dia bukan orang yang doyan akan uang. Dia bukan orang yang gampang disuap dengan uang. Ternyata sebagai seorang nabi kita bisa melihat di sini.
integritas daripada Elisa, luar dan dalamnya sama. Ya, dalamnya suci sebagai nabi, luarnya pun suci. Waktu dia diperhadapkan dengan uang, dia nggak fall in love dengan uang, tapi dia tetap fall in love dengan Yesus. Ya, saya percaya sebagai nabi, ya, dia pasti mengikuti tuntunan Tuhan. Dia merasa nggak layak menerima persembahan itu, karena dia merasa bukan dia yang menyembuhkan, karena Tuhan yang menyembuhkan Naaman. Ya, dia merasa jangankan uang, segala pujian hormat hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini orang yang namanya punya integritas. Yang mengerti ini katakan amin. Saya berdoa juga buat saudara. Anak-anak muda, begitu kau mulai mengenal uang, jangan sampai uang itu mengekspresikan ya sesuatu yang tidak berintegritas. Ya, tetapi mengekspresikan integritas di dalam dirimu. Ya, engkau orang yang sungguh cinta Tuhan. Engkau orang yang tidak mudah tergoda dengan uang. Engkau orang yang tidak mudah jatuh, anak muda yang tidak mudah jatuh dengan uang. Seperti Elisa, luar dan dalamnya sama, sekalipun diperhadapkan dengan uang. Yang mau katakan amin. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Nah, saudara, perhatikan dengan orang yang namanya Gehazi, bujangnya Elisa. Begitu dia melihat uang persembahan Naaman dan ditolak oleh Elisa, maka apa yang terjadi? Saudara lihat di sini. Kita lihat di sini, ternyata dia hamba loh, saudara. Ya, dia hamba. Sebenarnya dia nggak layak terima persembahan itu. Tapi perhatikan, dia bilang sesungguhnya. Coba lihat pikirannya ya. Sesungguhnya hamba Tuanku, sesungguhnya Tuanku terlalu sungkan katanya. Dalam pikirannya untuk menerima persembahan. Saudara sudah mulai timbul ya, saudara, yang di dalam ini sudah mulai timbul pikiran yang jahat. Coba lihat ya, orang itu kalau diperhadapkan dengan uang bisa timbul seperti itu. Ya, jadi kalau ngomong uang itu jangan berpikir hanya soal materi melulu. Itu ekspresi, bisa ekspresi dari pikiran yang jahat. Begitu orang diperhadapkan dengan uang akan ketahuan siapa sebenarnya orang itu. Nah ini saudara lihat Gehazi, ternyata pikirannya jahat. Mana pernah Elisa punya pikiran seperti itu? Itu pikiran jahatnya daripada Gehazi sendiri. Setelah itu apa? Dia kejar Naaman. Ya, dia kejar Naaman dan akhirnya sampailah dia bisa mengejar Naaman. Coba lihat ayat 27. Berkata begini. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan nabi, baiklah berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Wah, dia membawa nama Elisa. Elisa menyuruh untuk ngejar Naaman karena ada tamu nabi, seorang nabi dari pegunungan Efraim. Saudara lihat nih ya, kenyataannya nggak ada. Kenyataannya Elisa nggak menyuruh. Berarti Gehazi apa? Bohong, ngarang cerita. Coba lihat ya, orang kalau sudah berhadapan dengan uang bisa kayak begini nih. Kehilangan integritasnya, padahal dia hamba.
kehilangan integritasnya, bisa ngarang cerita. Saudara lihat, di sini kita bisa lihat uang dalam kehidupan Gehazi mengekspresikan apa? Mengekspresikan bahwa dia adalah seorang pembohong, seorang yang suka ngarang cerita. Ngeri ya? Ngeri, padahal dia hamba loh. Orang bisa begitu, saudara. Jadi ketahuan aslinya. Ini yang namanya tidak berintegritas. Artinya yang di dalam dan di luar nggak sama. Dia seharusnya hamba. Ya, hamba itu harus punya integritas. Nggak boleh punya sikap hidup seperti ini. Dan selanjutnya apa yang terjadi, saudara? Ya, setelah itu dia bawa itu persembahannya Naaman. Dari persembahan itu dia bisa beli kebun zaitun, kebun anggur. Dia bawa, dia simpan. Begitu sampai pulang ke rumah, Elisa tanya, "Dari mana kamu, Gehazi?" Ayat 29, jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Bohong lagi. Coba saudara perhatikan ya. Orang itu kalau suka bohong, akan selalu melahirkan kebohongan, demi kebohongan, demi kebohongan. Jadi sini kita ketahuan ya, siapa sebenarnya Gehazi. Dia bukan hamba yang baik, tapi dia ternyata hamba kebohongan, hamba uang. Dan Elisa peka bahwa kamu tuh pergi, aku bisa merasakan. Kamu pergi dan kamu berbohong. Apa akibatnya, saudara? Maka ayat 27, mengerikan sekali. Karena kamu terima uangnya Naaman, persembahannya Naaman, maka penyakitnya akan melekat kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Saudara bisa mengerti di sini? Ya, uang dengan uang, orang begitu berhadapan dengan uang akan kelihatan integritasnya. Kalau mau lihat integritas seseorang, paling gampang diuji dengan yang namanya uang. Dan akibat daripada dosa daripada Gehazi, ya saudara, karena hidupnya seperti itu, maka penyakit Naaman melekat kepada dia dan anak cucunya. Kasihan ya, anak cucunya yang gak berdosa harus menanggung akibat daripada perbuatan nenek moyangnya. Nah, saya berdoa buat saudara, anak-anak muda hari ini, sebelum kita masuk dalam perjamuan, biarlah engkau yang sudah mulai mengenal uang, jangan sampai engkau jatuh dan jadi hamba uang. Jangan sampai engkau melekat dengan uang. Biarlah waktu engkau dipercaya oleh Tuhan dengan harta, dengan keuangan, integritasmu nampak, luar dan dalammu nampak, seperti Elisa. Sebetulnya saya masih ada cerita lagi, tapi karena waktu, ya, anak-anak muda bisa ikuti seri khotbah saya mengenai money and integrity ini di streaming Ibadah Raya. Di situ saya akan melanjutkan cerita apa yang saya sudah bagikan siang ini. Mari sekarang persiapkan dirimu untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari katakan sama-sama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari siapkan roti dan anggur. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari yang sudah siap bangkit berdiri.
Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Mari bangkit berdiri. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari yang sudah siap, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Mari sebelum makan tubuh dan darah Tuhan, periksa hatimu. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, mari minta ampun terlebih dahulu kepada Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Kalau ada ganjelan dengan orang lain, lepaskan dulu pengampunan. Saya beri waktu untuk berdoa. Biarlah perjamuan suci ini menjadi berkat. Jangan ada dosa yang disimpan. Minta ampun sama Tuhan. Kau yang menguduskan kami, mengampuni dosa-dosa kami, melayakkan kami untuk kami menikmati tubuh dan darah-Mu. Biar hari ini waktu kami menikmati tubuh darah-Mu, Engkau mengampuni dosa kami, Engkau memulihkan keadaan kami, Engkau menyembuhkan kami yang sakit, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan bersama-sama dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari ucapkan syukur, katakan terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan buat tubuhmu, buat darahmu yang menyucikan dan mengampuni. Oh, Tuhan, hamba berdoa, sembuhkan yang sakit Tuhan. Oh, melepaskan yang terikat anak-anak muda di rumah-rumah ini. Orang yang berbeban berat beri kelegaan, yang terluka Tuhan balut luka hati mereka. Oh, mari angkat tanganmu anak-anak muda, terima kesembuhan, terima pemulihan, terima mujizat. Oh, bangkit anak muda, bangkit. Jadi pemenang, jadi pemenang. Jangan menyerah. Bangkit anak muda, bangkit. Terima pengurapan di tahun yang baru. Terima pemulihan. Oh, terima kesembuhan. Oh, angkat tanganmu, terima. Oh, hari ini kau dipulihkan, kau disembuhkan. Oh, mari anak muda katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus
Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku, kepadamu, kepadamu, ya Allahku, kepadamu, ya Allahku. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami disembuhkan, kami dipulihkan. Terima kasih untuk tuntunan-Mu memasuki tahun 2021 ini. Kau mau kami berintegritas. Sekalipun kami dicobai dengan uang, diperhadapkan dengan uang, kami tetap punya integritas. Kau pakai anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Pakai dimanapun mereka berada yang sedang mengikuti online ini. Kau berkati, kau pakai Tuhan dengan berkat, dengan pengurapan, dengan kekuatan yang ilahi. Di tengah-tengah masa yang sulit, mereka boleh jadi berkat. Terima kasih Tuhan untuk tuntunan-Mu, untuk tubuh dan darah-Mu. Kami sudah diberkati. Dalam nama Yesus, mari yang sudah diberkati, sama-sama katakan, amin. Nah teman-teman, kali ini ada info menarik dan juga penting buat kalian catat. Bagi teman-teman yang rindu menabur atau memberikan persembahan buat gereja, kalian bisa memberikan melalui rekening gereja di Bank BCA nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace. Atau bisa juga dengan scan QRIS melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau mobile banking. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Mari anak muda, sebelum mengakhiri ibadah kita terima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu, buka hatimu, terimalah berkat, anugerah, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai kalian semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati anak-anak muda dengan berkat yang berlimpah-limpah. Amin.